kepada Bu Ida ya. Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Ani. Cek suara dulu, kedengaran Ibu? Aman Bu. Aman, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, kemudian kepada Ibu Ani, kemudian kepada Bapak Hilman Tisnawan selaku narasumber kita hari ini yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dari kami untuk menyelenggarakan kegiatan webinar. Nah, webinar kali ini bertema kebijakan pemerintah terkait pengelolaan perbankan di era pandemi COVID-19 atau COVID-19. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan dulu beberapa ketentuan nanti pada saat seminar. Jadi pada saat berlakunya kegiatan seminar hari ini, maka semua peserta kecuali narasumber dan yang berkepentingan suaranya akan di-mute. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, kalau peserta ada yang mau bertanya, silakan pakai raise hand atau melakukan chatting di menu pesan. Sebelumnya, saya sapa dulu yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Warek 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari, MKom. Kemudian kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Ani Wijayanti, MM, MPAR, dan kepada semua pimpinan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat kepada narasumber kita, Bapak Hilman Tisnawan, yang telah berkenan hadir hari ini, dan yang saya cintai semua peserta webinar hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan webinar hari ini. Nah, webinar hari ini tepat dimulai jam 10.19. Kemudian peserta yang sudah bergabung ini ada sekitar 77 peserta. Kemudian untuk acaranya akan saya sampaikan. Yang pertama nanti pembukaan acara webinar akan dilakukan oleh Bapak Rektor, sekaligus nanti yang berikutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dikarenakan Bapak Rektor ada acara lain, nanti sebelum dimulai kegiatan pemaparan dari narasumber akan dilakukan penyerahan plakat dan sertifikat dari Bapak Rektor kepada Bapak Hilman selaku narasumber hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemaparan materi sekitar 70 atau sampai 80 menit. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutupan acara webinar. Nah, sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan kepada semua peserta webinar untuk mengaktifkan virtual background-nya yang sudah di-share oleh panitia. Kemudian untuk menyingkat waktu acara, kami persilakan kepada Bapak Rektor untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, saya persilakan. Terima kasih, Bu Ida. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bu? Dengar, Pak. Terdengar. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Hilman Tisnawan. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Hilman telah bersedia menjadi narasumber di kegiatan webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, Pak. Iya.
Kemudian yang saya hormati para pimpinan Universitas Binasarana Informatika, pimpinan di rektorat, pimpinan di fakultas maupun program studi, karena ini adalah hajatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini hajatnya Bu Dekan, Bu Dr. Ani Wijayanti, dan Ibu Kaprodi, Bu Ida Juniarti, SEMM, yang hari ini juga bertindak sebagai moderator. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu para peserta webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia, kita masih bisa beraktivitas, kita masih diberikan kesehatan, sehat, walafiat, dan panjang umur, hingga bisa bertemu meskipun secara virtual ya. Saya sebelumnya juga belum pernah bertemu dengan Pak Hilman, tapi dengan virtual seperti ini malah jadi bisa bertemu. Jelas, Pak. Luar biasa, di masa pandemi ini yang namanya kegiatan webinar ini luar biasa, tidak putus-putus. Hari ini saja secara paralel ini saya ada 6 kegiatan hari ini. Luar biasa. Dari jam 9 sampai jam 12 ini ada 4 kegiatan, nanti siang masih ada 2 kegiatan. Jadi kegiatan seperti ini di kami, khususnya di Universitas Binasarana Informatika ini luar biasa, cukup banyak semenjak terjadi COVID-19. Dari mulai bulan Februari, bulan Maret yang lalu, kami lakukan kegiatan seperti ini dan pengajaran berbasis online. Nah, terima kasih. Hari ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan kegiatan yang cukup menarik ya, jadi membahas masalah perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti mungkin kita bisa dengar dari praktisinya langsung, dari Pak Hilman, praktisi di bidang perbankan, kondisinya seperti apa perbankan di Indonesia pasca semenjak terjadinya COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan karena saya lihat di sini juga pesertanya juga banyak dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, langsung dari praktisi untuk kegiatan bukan hanya sekedar kuliah, belajar di kuliah, tapi bisa langsung mendapatkan informasi dari praktisi yang memang terjun ke lapangan mengelola perbankan, khususnya karena BI ini kan adalah bank sentral ya, meskipun Pak Hilman skopnya di wilayah Jogja, tapi kan mewakili perbankan yang ada di wilayah Jogja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan baik. Kami atas nama panitia dari Universitas Binasarana Informatika sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Hilman dan teman-teman dari BI, DIY, serta partisipasi dari para dosen maupun mahasiswa pada kegiatan hari ini. Mohon maaf jika nanti dalam penyelenggaraannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami atas nama panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya. Saya mohon maaf nanti Pak Hilman tidak bisa mendampingi karena harus pindah ke room sebelah. Pak Rektor. Saya hanya memonitor saja karena saya pakai beberapa perangkat, jadi saya nggak akan off, tapi saya pindah ke kamar sebelah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup sambutan saya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Untuk acara yang berikutnya adalah penyerahan plakat dan sertifikat dari Bapak Rektor kepada Bapak Hilman Tisnawan. Kepada Bapak Rektor kami persilakan. Baik. Dengan mengurangi rasa hormat kami kepada narasumber kegiatan pada hari ini, Bapak Hilman Tisnawan, kami atas nama Universitas Binasarana Informatika menyerahkan plakat Pak, cenderamata, kenang-kenangan, nanti secara offline akan diberikan melalui pimpinan yang ada di BSI Yogyakarta. Saya serahkan plakat ini, mohon Pak Hilman bisa menerima. Baik Pak Rektor, terima kasih saya terima. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya kepada kami, kepercayaannya. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Hilman yang telah menerima plakat kenang-kenangan dari kami.
menginjak acara yang berikutnya adalah pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyerang Indonesia tapi seluruh dunia, itu berdampak negatif tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga dari segi ekonomi. Nah, ini tentunya banyak hal atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik dari kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter yang tujuannya adalah untuk meminimalisir gitu Pak ya, dampak dari pandemi Covid ini terhadap perekonomian. Nah, hari ini kami sangat bergembira gitu ya, telah diberikan kesempatan oleh narasumber yaitu Bapak Hilman Tisnawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sharing knowledge, sharing pengetahuan tentang tema seminar hari ini yaitu kebijakan pemerintah terkait pengelolaan perbankan di era pandemi COVID-19. Nah, sebelum pemaparan materi, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber. Nama lengkap adalah Hilman Tisnawan, pangkat Direktur Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat kantornya Jalan P. Senopati nomor 4-6 Yogyakarta. Kemudian emailnya hilman@bi.go.id. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 9 September 1967. Beliau sudah berkeluarga, dikaruniai 2 orang putra atau putri. Ya. Beragama Islam, pendidikannya MH Universitas Indonesia tahun 2012, hobinya bersepeda. Jabatan yang telah diemban beliau dari 95 sampai 98, staf di PDS, 98 sampai 2001, staf di kantor Bank Indonesia di Medan, kemudian 2001 sampai 2002, pengawas bank di kantor Bank Indonesia Samarinda, 2002 sampai 2002, hanya 1 tahun mungkin ini ya, Kepala Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter kantor Bank Indonesia Samarinda, 2002-2005 pengawas bank di kantor Bank Indonesia Samarinda, 2005 sampai 2005 penasehat hukum di Departemen Hukum, 2005 sampai 2006 analis hukum di Departemen Hukum, 2006 sampai 2007 penasehat hukum senior di Departemen Hukum, 2007-2010 analis hukum senior di Departemen Hukum, 2011 sampai 2014 pemimpin Bank Indonesia Pontianak, 2014 sampai 2017 Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 sampai 2019 sebagai Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2019 sampai dengan sekarang Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita sambut narasumber kita kepada Bapak Hilman Tisnawan. Saya persilakan. Baik, Ibu Ida Juniarti, Ibu Moderator, matur nuwun Bu. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, kemudian ada Ibu Rektor Bidang Akademik ya, Ibu Diah, Ibu Dekan, Ibu Ani Wijayanti, kemudian ada Ibu Kaprodi Pajak ya, di sini saya lihat, Ibu Eka, para dosen dan adik-adik mahasiswa. Ini terima kasih sekali. Sebenarnya acara jadwalnya ini sudah beberapa waktu yang lalu tapi kebetulan mungkin karena jadwal belum matching, jadi baru kali ini kita bisa melaksanakan acara ini. Terima kasih ya kepercayaannya kepada kami di Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa Bank Indonesia itu, Bank Indonesia DIY adalah salah satu kantor perwakilan. Bank Indonesia itu punya perwakilan di semua provinsi dan ada beberapa di kota besar ya, ada beberapa kota. Tapi intinya Bank Indonesia itu perwakilannya ada di provinsi.
DIY salah satu kantor perwakilan. Tugasnya sama dengan di pusat karena kami adalah kepanjangan kepanjangan dari tugas-tugas kami di pusat sebetulnya. Cuman kami di sini kalau di daerah ada tambahan tugas, yaitu kami menjadi mendorong pembangunan di daerah gitu ya. Jadi kami memang tugasnya jadi lebih tambahannya gitu. Nah baik, saya akan memulai kuliah ini, bukan kuliah ya, sharing session ini. Mungkin waktunya sejam ya Bu Ida ya, sejam atau nanti jam berapa kita atur. Saya supaya bisa ngatur, nanti saya akan supaya efektif saya akan menggunakan slide. Perkembangan perbankan dari yang diminta ke saya sebenarnya kebijakan pemerintah ya, tapi saya buat agak lebih ini ya, lebih luas karena ini untuk materi teman-teman mahasiswa. Saya coba lihat judulnya, saya agak sedikit perluas menjadi prospek perbankan di arah pandemi dan arah ke depannya. Saya coba menggunakan tayangan supaya bisa dilihat langsung, supaya bisa secara sistematik dia selesai 1 jam. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor, ini dampak pandemi terhadap ekonomi, ya, termasuk perbankan itu luar biasa. Ya. Luar biasa memberikan dampak yang buruk. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat perbankan Indonesia ya, dari data-data yang kami lihat, kita itu relatively kondisi perbankannya masih oke. Masih bagus ya, terlihat dari beberapa data ya, itu kondisi perbankan kita masih bagus, masih sehat. Sampai dengan bulan sebelum pandemi itu kita dalam kondisi bagus perbankan kita itu. Ada sih beberapa perbankan bank ya individual yang bermasalah, tapi itu bukan karena pandemi, karena memang ada beberapa permasalahan gitu ya. Jadi secara umum sebetulnya perbankan Indonesia itu dalam keadaan kondisi bagus. Nah, yang jadi masalah itu adalah nanti kondisi ekonomi. Kalau kita lihat coba data di sini, modal perbankan itu kita luar biasa tinggi. Kita itu angka rasionya, kalau pasti ini di Fakultas Ekonomi Bisnis kan sudah belajar ya, rasio kecukupan modal perbankan di Indonesia per Mei 2020 itu masih tinggi, yaitu di 22,14. Bayangkan dengan yang biasa dinilai rasio CAR itu biasanya 8%, itu sudah bagus gitu ya. Artinya sudah dianggap sehat, walaupun sekarang dengan berbagai risiko yang banyak yang begitu timbul, itu 8% sudah dirasa tidak cukup lagi. Tapi dengan 22,14 ini masih tinggi. Kemudian rasio kredit bermasalah, non-performing loans juga ya, itu masih rendah. Kita itu masih nasional tuh 3%, itu rendah. Bruto ya. Kalau dilihat netnya malahan lebih rendah lagi. Setelah diperhitungkan dengan agunan dan segala macam, itu hanya 1,7%. Jadi ini sebenarnya bagus ya kondisi kita. Nah, munculnya COVID ini yang jadi masalah. Karena apa? Karena COVID itu berakibat ke kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi yang melemah, artinya bagi perbankan kan tidak bisa berusaha secara optimum menjalankan tugasnya. Karena perbankan kan adalah lembaga intermediasi. Itu kira-kira rasionya ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya ini mengakibatkan pertumbuhan kredit melemah. Ya. Penyaluran kredit di sektor keuangan itu sangat-sangat melemah. Ya. Di Mei 2020 itu pertumbuhannya tercatat hanya 3,09. Padahal pada saat itu Indonesia membutuhkan pertumbuhan kredit itu harusnya di atas 10%. Rata-rata 12%, bahkan kita berharap waktu itu 15%. Karena apa? Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi supaya kita di atas 6%. Nah, ini hanya tumbuh 3%, itu per Mei. Ya, dibanding dengan April waktu itu masih tumbuh 5,73 gitu ya. Kemudian dana pihak ketiga itu agak lucu gitu ya. Pihak ketiga
nggak lucu sih sebenarnya. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sebenarnya masih banyak uangnya karena tidak bisa berusaha disimpan di bank, sehingga pertumbuhan DPK di April itu masih tercatat tinggi, masih sekitar 8,89% DPK. Tapi tadi kredit turun, bahkan sekarang mungkin kalau kita lihat data terakhir bisa jadi lebih rendah lagi. Ini dari grafik terlihat ya, adik-adik mahasiswa ya, pertumbuhan kredit itu yang warna biru atau hijau kelihatannya di situ, itu kan turun terus ke bawah ya. Sementara itu yang biru atau hitam itu yang DPK yang warna hitam ya, yang hijau, yang biru, yang pokoknya yang 8,9 itu yang DPK, yang 309 itu yang biru itu kredit. LDR-nya juga otomatis, LDR automatically ya, loan to deposit ratio perbandingan antara kredit menjadi menurun karena kreditnya tidak tumbuh sesuai harapan gitu ya. Kalau kita lihat spasialnya kredit ya, yang di Jawa ya, di Jawa khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur itu pertumbuhannya di bawah 5%. Yang agak masih lumayan sebenarnya dia masih 5 sampai di 10 itu di daerah-daerah Jawa Tengah. Tapi di Jogja kita tumbuh lebih rendah lagi. Itu kan merah tuh kelihatan di Jogja itu ya. Nah, itu dia agak dibesarin. Yang merah tuh ya Jogja. Kita agak-agak rendah ya. Tapi kira-kira secara umum spasial nasional seperti itu. Oke, nah jadi kira-kira ini pengantar ya, karena memang banknya itu sebenarnya kondisi bagus, tapi karena kondisi ekonomi ya akhirnya perkembangan perbankan juga menjadi tidak tumbuh gitu ya. Nah, adik-adik mahasiswa, coba kita lihat lebih jauh dalam kondisi demikian seharusnya bagaimana ya? Harusnya bagaimana? Nah, mungkin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita selalu belajar bagaimana sebenarnya kan kalau kita mempengaruhi suatu kebijakan bisa dari sisi supply, bisa dari sisi demand gitu ya. Nah, kalau dari kita lihat, kalau pandemi seperti gini, COVID gitu ya, ini kan mobilitas orang nggak ada. Orang tidak berkegiatan. Untuk kasus Jogja itu kalau kita lihat produk domestik regional brutonya, PDRB-nya, mostly ya yang mendominasi pertumbuhan atau share dari PDRB di DIY itu adalah konsumsi. Nah, kalau kita lihat dari dari industrinya, konsumsi itu lebih banyak di-trigger dari dua hal sebetulnya. Kalau DIY itu yaitu oleh pendidikan, bidang pendidikan dan oleh pariwisata. Dua-duanya itu kontribusinya besar sekali ya. Besar sekali terhadap PDRB, mencapai sekitar 27% PDRB itu didorong oleh ekonomi dan oleh pariwisata dan pendidikan. Nah, pendidikan sekarang ini kan mahasiswa tidak datang nih di DIY ini. Ya, kalau tidak datang di DIY, maka kegiatan lain-lainnya ya mulai dari housing, kos-kosan, kegiatan kafe, adik-adik mahasiswa kan sering ke kegiatan kafe, kemudian juga laundry bagi anak-anak yang kos, kemudian juga makan, restoran, ya kalau memang ada warung-warung, kalau adik-adik senang makan di warung-warung warteg gitu, itu juga sama, itu menjadi terhenti. Nah, ini membuat konsumsi itu langsung melorot, pertumbuhannya kecil sekali ya. Nah, ini secara nasional juga begitu, karena memang tidak ada pergerakan akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan ya, karena kegiatan. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ya di tahun 2020 ini pendapatan mahasiswa baru juga sama, karena memang mahasiswa dari luar DIY tidak berani datang, tidak mungkin menunda yang tadinya berniat kuliah di DIY, jadi akhirnya enggak, tetap di daerah masing-masing, padahal pinginnya ke Jogja dulu kan. Nah, ini membuat kegiatan ekonomi di DIY menjadi terhenti. Itu dari sisi pendidikan. Jadi pendidikan sangat besar pengaruhnya. Kemudian dari sisi pariwisata juga sama. Pariwisata juga
karena memang tidak boleh bergerak. Ketika kita lihat mulai mungkin parahnya di sekitar bulan April Mei, sepi DIY itu sama. Bukan hanya masalah wisatawan tidak datangnya, tetapi ini ekonomi, kegiatan usaha, kegiatan-kegiatan penunjangnya, sektor transportasi, hotel, ya, kemudian destinasi wisatanya, oleh-olehnya, semua terhenti. Kegiatan itu terhenti. Nah, kalau ada di Fakultas Ekonomi Bisnis, mestinya selain itu akan melihat juga dari sisi faktor tenaga kerja, lapangan kerja, itu dirumahkan, gitu ya, dicutikan, atau bahkan ada yang di PHK. Nah, ini dampaknya luar biasa. Nah, hubungannya dengan perbankan tadi seperti apa? Bank-bank akhirnya, karena kegiatan ekonominya tidak jalan, bank-bank tidak bisa memberikan kredit. Ada sih sektor yang tumbuh, ada, yaitu mulai dari mungkin logistik, gitu ya, pengiriman barang itu aktif. Kemudian di sisi informatika, ya, ini atau dari komunikasi itu tumbuh. Kemudian kesehatan, beberapa alat industri kesehatan tumbuh. Tapi kalau dokternya sendiri, kegiatan kalau boleh dibilang industri kesehatan sendiri secara umum sebenarnya tidak tumbuh. Yang tumbuh itu baru adalah yang terkait karena orang menjadi menunda kan berobat untuk kegiatan pengobatan ke rumah sakit yang memang yang masih bisa ditahan, yang tidak sakit-sakit amat, mereka menjadi tidak. Mungkin check up yang harusnya dilakukan biasanya sekarang menghindari dulu orang. Nah, itu berakibat kepada rentetan dari kegiatan ekonomi lainnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu menimbulkan kegiatan yang luar biasa. Terus sekarang upayanya apa, gitu kan? Upayanya apa? Dilakukanlah berbagai program pemerintah. Nah, untuk di awal-awal adik-adik mahasiswa, karena COVID ini berdampak langsung kepada masyarakat yang terdampak, itu terutama yang berpendapatan harian, maka disitulah perlu adanya safety net, jaring pengaman kepada masyarakat yang terdampak. Ya, seperti mungkin kalau kita lihat jalan-jalan di Malioboro atau di sekitar alun-alun, nah itu banyak yang langsung pada hari itu yang biasanya mereka pendapatannya harian terdampak. Itu apa skemanya? Ya digunakanlah namanya jaring pengaman sosial. Itu ada bantuan sosial yang turun tuh. Oleh karena itu, maka pemerintah, coba sebelumnya Mas Ardi ada yang, nah ini dulu lihat ya, menjaga turun pemerintah. Oleh karena itu, di dalam rangka mengatasi COVID itu ada yang dilakukan terhadap masyarakat langsung, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang bantuan sosial, ya. Kemudian nanti untuk kesehatan, perlindungan sosial, kemudian ada sektoral, Pemda. Nah, ada beberapa yang kegiatan dunia usaha dan UMKM dan korporasi. Nah, ini adik-adik mungkin dengar bahwa ada program restrukturisasi dari pemerintah, gitu ya, kepada dari perbankan. Nah, perbankan itu kalau melakukan restrukturisasi, ya, tentu kan akan memerlukan dana. Karena restrukturisasi itu artinya dia sementara tidak memperoleh pendapatan dari debiturnya. Karena debiturnya ada yang berhenti mencicil, ada yang diperpanjang waktunya, ada yang minta pemotongan bunga, ada yang minta pemotongan, atau bahkan ada yang berhenti. Nah, ini kondisinya membuat likuiditas perbankan menjadi terancam. Oleh karena itu, turunlah skema penempatan dana dari pemerintah kepada perbankan, gitu kan? Dengan skema yang coba lihat di layar ya. Jadi nanti ada dana yang punya pemerintah, ya, yang disimpan di Bank Indonesia kemudian nanti dana oleh pemerintah itu ditempatkan di bank peserta yang ditunjuk antara lain bank-bank besar seperti Mandiri, gitu ya, ada beberapa bank yang ditunjuk. Nah, kemudian mereka dari bank peserta ini kemudian disalurkan kepada bank-bank pelaksana berupa penempatan dana
Dan ini adalah untuk mendukung supaya restrukturisasi kredit kepada debitur bisa dilakukan oleh perbankan. Gitu. Bantuannya itu bisa dalam bentuk subsidi bunga, bunganya nanti ada beberapa yang ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Nah, Jogja sendiri sama. Jogja itu untuk restrukturisasinya, hitungan kita di Bank Indonesia menghitung ya, kalau tanpa bantuan dari pemerintah dulu itu maksimal bank-bank itu hanya bisa merestrukturisasi debiturnya itu hanya 20% dari jumlah debitur. Kalau lewat dari situ bank-banknya akan kolab. Ya, bukan kolab, akan bermasalah, tidak akan sanggup. Karena kan nanti cost-nya ya, mereka kan tetap harus mengeluarkan head cost-nya, overhead cost-nya, kemudian cost of fund-nya juga harus dibayar terus kan, bunga deposito harus dibayar, bunga tabungan harus dibayar, sementara kredit nggak dapat, nggak jalan gitu. Nah ini makanya ada skema penempatan gitu ya. Next Mas Ardi, coba lihat ini jumlahnya besarannya, berapa sih jumlahnya yang sudah disalurkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu? Ini kesehatan itu banyak ya, kesehatan itu untuk dokter, untuk rumah segala macam. Perlindungan sosial tadi yang saya sampaikan, ya untuk yang terdampak, untuk yang PHK kemarin kan nanti ada beberapa yang masuk BPJS segala macam ya. Kemudian sektoral dan Pemda juga ini beberapa sektor yang terganggu. Kemudian Pemda juga mendapatkan nanti ada beberapa bantuan dari pusat berupa dana-dana yang untuk mengatasi permasalahan daerah. Kemudian UMKM, nah tadi UMKM itu ada jumlahnya besar ya, 31,2 triliun, ini juga sama untuk membantu UMKM agar mendapatkan bagaimana dalam kondisi seperti ini bisa survive. Ya. Nanti kita akan diskusi ya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh UMKM itu adalah uangnya ataukah mereka harus buat usaha. Nanti memancing, ini untuk mancing diskusi dengan ada di mahasiswa, kalaupun misalnya dikasih duit, kalau memang tidak ada yang beli kan nggak bisa apa-apa ya, gitu ya. Ini coba nanti. Kemudian insentif dunia usaha supaya dunia usaha ini tidak mem-PHK pegawainya, bagaimana dia dibantu. Kemudian supaya dunia usaha kembali bisa bergerak, bisa yang kalau ekspor bisa ekspor kembali. Nah itu dia ada bantuan, ada beberapa program ya, beberapa program yang dilakukan oleh berbagai kementerian. Ya ada Kementerian UMKM, ada yang langsung dari melalui bank, ada yang melalui program-program lainnya ya, banyak. Kemudian korporasi juga sama. Tadi yang saya sampaikan, korporasi juga sama terkena kan, sehingga mereka bisa jadi akan melayoff atau mem-PHK para karyawannya. Nah, kalau tidak dibantu seperti apa? Nah, ini perlunya program pemulihan ekonomi nasional, sehingga ada bantuan dari pemerintah. Ini tentu saja bentuknya ada yang sifatnya subsidi, ada yang sifatnya memang bantuan. Kalau sosial mungkin kesehatan itu sekali langsung ya. Tetapi kalau kayak yang usaha itu bentuknya adalah subsidi. Itu. Ya. Oke, next. Nah, tadi yang saya sampaikan ini anggaran ini sebetulnya bentuknya ada yang itu yang disebut dengan kebijakan fiskal. Tetapi sebenarnya ada hal lain terkait dengan tugas kami di Bank Indonesia. Selain fiskal juga ya, kebijakan moneter ya itu menjadi suatu hal yang penting juga. Jadi ini harus ada kebijakan sinergi ya antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan fiskal dari sisi pemerintah. Nah, ada beberapa hal tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu, kalau yang pemerintah kan bentuknya program-program bantuan subsidi, kemudian juga pengurangan pajak, bahkan ada yang sama sekali tidak dikenakan pajak dulu. Itu seperti itu kira-kira kegiatan program-program untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, kemudian dari Bank Indonesia apa gitu ya, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu tugasnya adalah memastikan ya salah satunya pemerintah itu memiliki dana gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa mengikuti, di terakhir itu ada keluar peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 ya.
kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, itu memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia ya, untuk membeli surat berharga negara SBN ya, di pasar perdana. Kalau selama ini, menurut Undang-Undang Bank Indonesia itu kalau mau membeli SBN, itu hanya karena tugasnya Bank Indonesia dalam rangka melakukan tugasnya mengendalikan harga. Ya, harganya bisa dalam rangka mengendalikan harga ke dalam inflasi maupun nilai tukar. Gitu ya. Itu sebenarnya itu. Nah, tetapi dengan adanya COVID ini, maka di Undang-Undang Nomor tadi yang dari Perpu itu, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020 yang sudah disahkan, itu Bank Indonesia bisa membeli SBN melalui pasar perdana, tidak perlu dari pasar sekunder. Seharusnya kalau yang normalnya Bank Indonesia biasanya belinya dari pasar sekunder, dari pemerintah. Karena kan kalau Bank Indonesia membeli dari pasar perdana, itu artinya Bank Indonesia membiayai fiskal. Padahal kan dalam best practice gitu ya, best practice dan memang praktek yang terbaik di dunia ini Bank Sentral tidak membiayai fiskal kan gitu. Fiskal itu kan diambil dari pajak dan pendapatan lain-lainnya. Itu ya. Nah ini jadi tetapi karena memang kondisi begini, nah Bank Indonesia perlu memastikan untuk mendukung pendanaan APBN 2020. Ini sebagai upaya dari pendanaan dalam rangka COVID. Nah, terus Bank Indonesia apa saja sih melakukan kegiatannya? Ada beberapa kebijakan Bank Indonesia, next coba di sini. Nah, Bank Indonesia itu sudah melakukan berbagai macam kebijakan ya. Kalau kita lihat sejak Februari ya. Ini sejak Februari itu Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga kebijakannya. Yang disebut dengan BI 7-day repo rate. BI 7-day singkatannya itu BI 7D RR itu BI 7-day repo rate ya. Itu di Februari sudah turun, mulai dulu angkanya di Februari masih turun 25 dari 5% waktu itu. Kemudian turun di Februari menjadi 475 dan turun lagi 25 di bulan Maret. Bayangkan tuh ya, Februari, Maret turun terus. Biasanya kan Bank Sentral kalau kebijakannya tidak secepat itu, tapi ini karena memang dibutuhkan kita turunkan. Tujuannya apa waktu itu? Untuk mendorong supaya usaha bisa jalan, kredit diturunkan ya di suku bunganya sehingga suku bunga di usaha di kegiatan di perbankan bisa lebih rendah lagi gitu ya. Kemudian apalagi selain bunga kebijakan kita turunkan juga dalam rangka stabilitas nilai rupiah ini GWM rupiahnya turun juga. GWM itu giro wajib minimum ya. Bank-bank itu kan menyimpan GWM di di Bank Indonesia ya. Nah, untuk pion ekspor ini GWM-nya kita turunkan supaya apa? Supaya bank-bank punya kemampuan likuiditas yang lebih kuat. Yang tadinya misalnya diwajibkan 3% gitu ya. Nah, dengan adanya turun ini sehingga mereka bisa tidak perlu menyetor ke Bank Indonesia, tidak perlu menyimpan di Bank Indonesia lebih besar itu sehingga uang yang sisanya itu bisa dilemparkan ke kegiatan dunia usaha, gitu ya tujuannya. Begitu juga dengan giro wajib minimum falas turun ya dari 8% ke 4% dari dana pihak ketiga. Itu 4% besar sekali itu. Kemudian kita juga ada pembukaan rekening rupiah postro, itu artinya untuk investor asing ya. Ini sebagai artinya bagi bank-bank ya, bagi bank-bank kemudian yang bisa menjadi underlying dari DNDF. DNDF itu domestic non delivery forward, artinya sebuah lindung nilai ya, dalam rangka lindung nilai, tetapi ini tidak terjadi perpindahan. Ini hanya dalam non delivery, tidak dilakukan ini. Kemudian ada beberapa kegiatan bisa dilihat ya, bank domestik untuk globalnya ada beberapa kebijakan seperti itu. Kemudian BI juga melakukan triple intervention bareng-bareng
baik di pasar spot ya untuk falasnya, kemudian untuk tadi domestic non delivery forward, kemudian juga kita langsung juga mau beli SBN di pasar supaya SBN itu kan banyak. Ketika dalam kondisi seperti itu, surat berharga negara itu kan kebanyakan sekarang Indonesia dimiliki oleh asing. Nah, asing bisa melepas karena pada saat itu kan terjadi yang namanya panik gitu ya, kepanikan, namanya orang panik itu bisa jual dalam kondisi berapapun. Nah, kalau banyak yang jual kan tentu saja kredibilitas dari surat berharganya kan menjadi turun. Nah, untuk tersebut Bank Indonesia beli ini untuk menahan supaya harganya tidak jatuh. Kalau jatuh kan mempengaruhi pasar gitu kan. Kemudian kita juga lelang dari lewang melalui repo. Jadi pokoknya setiap hari kalau bank-bank ingin menjual reponya ke kita, kalau butuh duit setiap hari kita pokoknya ini mau menyedot, mau nyemprot, kita lakukan seperti itu tiap hari ya. Injeksi melalui pasar operasi moneter juga sama kita lakukan ya, melalui kita punya berbagai alat ya, bisa dengan kredit, bisa deposito gitu untuk bank-bank tapi khusus ya. Kemudian pelonggaran rasio intermediasi makroprudensial ini penting ini juga ya, karena ini untuk rasio-rasio surat berharga nanti yang dimiliki oleh perbankan ini menentukan likuiditas mereka. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi digitalnya, kita juga memfasilitasi supaya penggunaan platform-platform digital, ya, elektronifikasi seperti QR Code Indonesian Standard, itu juga kita perkenalkan secara luas. Ya, nanti saya coba bahas Krisna terlebih ini. Kemudian biaya clearing nasional kita turunkan. Ya. Itu antara di bulan Februari sampai Maret. Nah, kemudian April ke Mei ditambah lagi dengan berbagai, bisa dibaca ya, nanti nggak cukup kalau ini bisa mudah-mudahan bisa dilihat. Sesuai waktunya. Ini BI 7-day repo rate ini kita turun terus lagi ya. Yang tadinya tetap dulu, tapi nanti di bulan Juni kita turunan lagi. Walaupun di bulan April sampai Mei tetap di 450, tetapi di bulan Juni nanti kita turunkan 25 basis point. Dan hari ini sebentar lagi ini lagi dibahas nih, apakah coba kita tunggu nanti ini sedang ada RDG tentang BI 7-day repo rate lagi. Kemudian apalagi yang dilakukan? Nah ya saya bahas coba yang terakhir di RDG terakhir Juni itu memberikan jasa giro kepada perbankan ya 1,5% per tahun yang memenuhi kewajiban GWM. Biasanya adik-adik ya kalau dalam best practice, kalau bank-bank, karena kan GWM itu adalah kewajiban dari bank-bank, disebutnya juga RR, giro wajib minimum. Jadi wajib mereka tuh harus menyimpan di bank di Bank Indonesia untuk pengendalian moneter Bank Indonesia. Nah sekarang diberikan bunga tuh 1,5%. Ini untuk apa? Untuk membantu supaya likuiditas perbankan tidak terganggu gitu kan, karena mereka juga harus membayar kepada masyarakat gitu kan. Kemudian pembelian SUN, surat utang negara, surat berharga negara juga sama ya di pasar perdana yang tadi yang saya sampaikan, yang perdana yang bisa diperdana itu untuk membiayai APBN dilakukan. Dan elektronifikasi kita lanjutkan terus, Kris ya. Nah ini kira-kira. Nah yang terakhir di RG 15-16 Juli sebelum hari ini kemudian turun lagi adik-adik, Bapak Ibu. Kita turun lagi 25 sehingga sekarang ini BI 7-day repo rate itu angkanya 4%. Jadi dari 7 menjadi 4 itu berapa itu? Udah besar sekali. Itu ya sekarang penurunannya gitu. Dari sebelumnya di bulan Februari 475 dari 5% sudah berarti 100 basis point, tinggi sekali. Kebijakan stabilitas nilai tukar diteruskan ya, kemudian mendorong pemulihan ekonomi. Ini kita berkomitmen terhadap nanti ada burden sharing ya, nanti saya coba jelaskan di belakang ada nanti. Ya, next mungkin supaya ini bisa lebih jelas. Nah, pasca COVID ini sebenarnya gimana perbankan itu, gitu kan? Ini yang kita ingin tahu ini pasca COVID seperti apa. Saya sedikit mau nambahin dulu yang tadi burden sharing.
burden sharing itu, mohon maaf ini di sini nggak ada tayangannya. Bank Indonesia melakukan istilahnya burden sharing dengan pemerintah. Apa burden sharing maksudnya? Bahwa dalam kondisi COVID seperti ini, pemerintah Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah berbagi beban. Ada pembelian surat berharga negara dan sun ya yang diterbitkan oleh pemerintah dibeli oleh Bank Indonesia, tetapi bunganya ditanggung oleh Bank Indonesia untuk beberapa hal, yaitu untuk kesehatan gitu ya, untuk sosial kita tanggung. Tapi ada juga yang subsidi mungkin untuk usaha UMKM. Tapi kalau untuk yang lainnya untuk usaha-usaha korporat segala macam, nah itu menjadi beban pemerintah. Ini kepentingannya apa, Bapak Ibu adik-adik, bahwa dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pemerintah tidak bisa memungut pajak, ya kan, pajaknya ya gimana memungut pajak, usahanya tidak jalan gitu ya. Nah ini dibantu dengan penerbitan surat berharga negara yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana, gitu ya. Oke, nah sekarang tantangan perbankan ini mungkin lebih menarik buat adik-adik yang tadi ada repo di manajemen ya atau yang lainnya yang sebenarnya tantangan perbankan ke depan itu seperti apa? Kalau kita lihat ya, ini gambar-gambar ini mungkin bisa langsung adik-adik cerna ya. Itu yang pertama, berkembangnya fintech. Fintech itu luar biasa. Fintech itu menjadi mengunbundling perbankan. Maksudnya apa? Yang sekarang itu bank-bank memiliki berbagai banyak servis ya, beberapa banyak produk, tabungannya macam-macam, deposito, kredit, trust segala macam. Nah, dengan adanya fintech ini ya, lahirlah fintech yang kecil-kecil, lincah menggunakan teknologi digital gitu ya, yang fleksibel, tidak seribet perbankan, sehingga itu mengunbundling bisnis perbankan. Ini ancaman tantangan bagi perbankan ya. Tetapi di satu sisi bagi regulasi, ini juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya shadow banking. Karena apa? Kalau perbankan kan diawasi oleh OJK, high regulated. Terawasi betul perbankan, industri yang diawasi. Tetapi fintech yang timbul yang kecil-kecil itu bisa jadi nggak terlihat. Begitu. Nah ini perkembangan ya. Kalau mungkin yang di level dunia, nanti ada lagi adik-adik yang udah tahu ya, mungkin ada lagi nanti ke big tech. Seperti misalnya begitu kan yang besar-besar gitu ya, yang sudah besar, gitu. Mungkin Amazon gitu ya. Itu Amazon itu ada macam-macam di situ. Sebenarnya Amazon itu bank sebetulnya. Bukan bank, maksudnya mau melaksanakan kegiatan keuangan. Di situ ada Amazon Cash-nya, ada semacam jualan segala. Jadi ini sebenarnya melakukan kegiatan layaknya sebuah bank. Jadi sekarang nanti kita akan bingung nanti bank itu yang mana? Bank itu apakah yang disebut bank atau yang tidak disebut bank gitu ya. Tapi betul tuh apa yang selalu kita tahu ya, bahwa sebenarnya banking service ya, jasa perbankan itu tidak akan pernah hilang. Seumur pasti ada dibutuhkan. Tetapi itu menjadi tidak penting lagi kan dilakukan oleh bank atau bukan. Bisa aja bukan bank yang melakukan itu, tapi servisnya dilakukan. Dan sekarang sudah kenyataan. Di Indonesia adik-adik gimana? Coba lihat sekarang GoPay. Dulu bayangan kita GoPay itu kan Gojek kan, hanya nganter motor. Sekarang enggak. Bisa transfer, bisa bayar, bisa segala macam. Ada GoPay, ada segala macam. Itu apa? Ya itu karena fintech berkembang. Ini memang tren tantangan bagi perbankan ke depan. Sehingga ya perbankan ke depan itu menghadapi tantangan yang besar. Nah, terus lagi apa? Bank juga harus melakukan sebuah transformasi digital, mau tidak mau. Ya, di perbankan nasional digital. Nanti saya akan coba bahas API itu apa, API apa, Open API, Open Banking ke depan itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi konsekuensinya ya dengan adanya tadi perkembangan yang demikian pesat, shadow banking. Nah, landscape risikonya bergeser. Ya, perhatian terhadap cyber risk. Ini kebetulan di
Bina Sarana Informatika ini kan mestinya adik-adik ini punya keunggulan lebih nih. Kuliahnya bukan hanya tentang ekonomi, tapi pasti belajar juga tentang informatika dan risk-risk yang terkait di digital kan gitu, lebih unggul mestinya nih gitu ya. Di sini ada terkait dengan masalah proteksi data gitu, kemudian pencucian uang, resiko meningkat semuanya karena demikian mudahnya. Jadi digital teknologi itu memberikan dampak yang di dua sisi kan. Memang satu keuntungannya efisiensi, efektif, memudahkan gitu kan, tapi di satu sisi sangat rentan dengan risiko ancaman. Nah, dan yang ketiga ya tantangannya itu adalah national interest-nya. Ini menjadi agak sulit. Nah, sekarang bayangkan dulu dengar Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, bagaimana jasa-jasa penyelenggara pembayaran asing bisa masuk ke Indonesia begitu saja. Kalau dulu kan ada isu-isu misalnya WeChat Pay gitu ya, Alipay masuk dulu di Bali atau di beberapa di Batam atau di beberapa. Nah, ini sempat jadi isu. Nah, ini menjadi kepentingannya itu yang harus dilindungi. Oleh karena itu nanti regulasinya penting. Ya. Kemudian akibatnya apa? Dengan mudahnya sekarang pembayaran melalui marketplace, barang impor membanjir demikian banyaknya. Coba lihat adik-adik mahasiswa yang sekarang dikenakan di badannya atau di bawah-bawah. Berapa persen yang impor, berapa persen yang lokal. Coba jujur. HP-nya dari mana, gitu kan, jam tangannya dari mana. Loh, ternyata beli topi aja dari asing, dari marketplace, buatan Cina, buatan mana. Ini perkembangan negatif yang harus kita lihat gitu kan. Bagaimana sebenarnya kita ini harus melihat. Ini seperti ini ada marketplace lokal ya. Ini pemilikan asingnya gede banget, walaupun ini ada Bukalapak, kalau saya sebut ya, gitu ya, Gojek, mungkin apalagi Tokped. Coba lihat tuh prime investornya berapa, itu kan besar sebenarnya. Jadi domestiknya berapa? Ini menjadi tantangan buat adik-adik mahasiswa. Monggo itu diteliti ya, nanti dilihat supaya kita lebih kritis melihat ini penting national interest ini. Ketika dunia menjadi serba borderless dengan digital ini menjadi kepentingan yang disebut dengan national interest. Ini sekarang lagi memperingati hari kemerdekaan mumpung nih adik-adik. Ketika kita berbicara tentang national interest, ini kadang-kadang kita melihat realitinya sudah sulit dibendung. Ya, usaha-usaha asing bisa masuk ke kita melalui perusahaan-perusahaan kita yang kita anggap itu juga perusahaan lokal, ternyata ya gimana? Sekarang memang transaksinya sudah borderless. Sudah menjadi tidak matters lagi kondisi batas negara itu. Oke. Nah, next. Ini saya ingin menantang dulu adik-adik. Nah, kemudian COVID-19 ini ternyata semakin mengakselerasi adopsi digital ya. Coba sekarang makin naik. Kalau kita lihat konsumsi yang naik itu sekarang transaksinya terlihat ya. Ini lihat seperti data itu. Penjualan itu meningkat. Ya. Ini positifnya nih kan. Transaksi harian naik, konsumsi baru naik, permintaan melonjak. Ini sama nih angka-angkanya ada ya. 2,4 miliar US dollar naik pun. Ini dari perkembangan digital itu yang membuka peluang usaha. Jadi ini memang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi sih sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada datanya tuh ya. Kemudian di Indonesia juga sama tuh ya. Lihat angkanya adopsi digital di Indonesia itu akses kepada internet itu makin banyak, aktif di internet tinggi sebenarnya kita. Walaupun kalau kita lihat lagi sebenarnya yang naik itu mana aja ya. Ini terlihat di grafik yang sebelah bawah itu. Ini perilaku spending time ya, money dibanding sebelum COVID ini. Ini yang warna hijau itu naik. Yang hitam tetap, yang merah itu artinya turun. Apa? Groceries, retail, 69 naik tuh belanjanya. Gitu kan?
naik. Kemudian kalau yang kesehatan relatively, yang di ini berdua nih relatively ya tetaplah gitu ya, belanjanya. Spending money-nya nih, ini sebelum COVID dan setelah COVID. Kemudian edutech, ini juga relatif tetap. Mungkin saya juga nggak ngerti ya kenapa ini kok datanya begitu. Tapi kalau kita ini mungkin udah ini. Tapi kalau kita lihat yang naik bener itu adalah di e-tailing, di groceries-nya. Kemudian ride automatically ya turun karena tidak ada yang mau naik ojek waktu itu kan, gitu. Atau Grab, car, semuanya menjadi terhenti karena tidak ada mobilitas, gitu ya. Ini secara umum digital payment itu naik 65%, gitu ya, spendingnya. Ini dari RedShare yang kami lihat. Next. Ini data-data ini untuk memancing adik-adik supaya lebih melihat. Nah, kemudian apa lesson learn-nya? Ini sebenarnya ada dua, kompetensi dan kolaborasi. Nah, saya ingin menyampaikan tadi yang saya sampaikan, bagaimana fintech mengunbundling bank. Itu ini di sini sebenarnya. Di sebelah kanan dulu saya lihat ya. Bank-bank itu ya, yang dulu kan banking model di zaman bahula, zaman dulu itu ada cabang. Sekarang juga masih banyak kan. Ada cabang, di situ ada kasir, pelayanan satu-satu gitu ya. Nah, nanti itu ke depan itu akan habis itu. Bank-bank itu tidak perlu lagi dengan kehadiran bank seperti itu. Karena ada nanti disebut dengan berkembangnya API, Application Programming Interface, itu mendorong open API dan nanti mendorong menjadi open banking. Ya. Nah, di kanan bank ya yang lagi mencoba mentransformasi dari model bahula menjadi ke model masa depan ya. Ini di sebelah kiri ada fintech ya. Yang menawarkan sebuah ekosistem sebagai solusi. Ya, coba lihat adik-adik, Bapak Ibu, ya pembayarannya, payment gateway-nya, ada kartuku, ada gabung dengan e-commerce-nya, kemudian dengan ride hailing-nya, kemudian ada juga pemberian pinjamannya, bayar makan di restoran, gosen, ngirim-ngirim di logistiknya, gitu kan. Ini semua dilakukan oleh non-bank, ya. Jadi ada versus nih, ada non-bank, fintech, ada bank. Tapi di satu sisi bank juga melakukan evolusi, melakukan perubahan karena tadi ada tantangan future ya di future-nya. Nah, sehingga ada produk-produk yang mulai muncul di bank juga. Ini sebenarnya ini ada apa? Lesson learn-nya. Ini kompetensi yang sehat sebenarnya di satu sisi. Karena ada ancaman kan gitu. Kalau nggak ada ancaman, diem aja tuh. Tapi sekarang kan fintech dengan creativity yang lebih lincah mengancam nih, bisa bahaya nih, bisnis bank bisa habis. Gitu ya. Karena servisnya sama, kan saya sampaikan tadi. Kalau jasa perbankan itu nggak akan pernah hilang. Tapi bank itu dilakukan oleh sebuah bank menjadi tidak necessary. Bisa jadi dilakukan oleh siapapun. Gitu kan. Nah, kalau bank-bank tidak melakukan penyesuaian, tidak melakukan revolusi bahkan gitu ya, tidak mengubah, maka dia akan tergilas. Gitu. Nah, adik-adik tahu sendiri, pasti ini, saya yakin kalau di BSI ini udah tahu apa yang disebut dengan API, ya, Application Programming Interface. Di situ di mana kalau saya ya menggambarkan API itu yang gampang itu seperti begini. Kalau adik-adik datang ke restoran, sebuah restoran, datang ke meja, ya duduk di meja itu ada menu. Ya. Menu ini kemudian kita lihat ingin makan apa nih menu. Wah, di sini ada yang suka salad atau suka apa gitu ya. Menu banyak gitu suka. Saya pengen steak atau apa gitu di situ yang banyak. Tergantung masuk ke restoran mana. Menu ada kan? Memilih. Nah, tetapi kan kita nggak bisa langsung makan tuh. Gimana caranya bisa memilih, bisa makan? Berarti sebenarnya kita harus pergi ke dapur gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Kalau sekarang kan kalau di saya saya diumpamakan dengan sebuah bank, datang ke bank,
langsung dapat gitu kan. Nah kalau ini tadi saya balik lagi ke meja makan, oh perlu ada sebenarnya kan makanan ini bentuknya di sini menu, tapi kan barang-barangnya ada di dapur, ya kan? Nah dapur itulah yang perlu ada semacam API dari menu ke dapur. API-nya siapa? Koki, koki, apa namanya? Pelayan atau apa namanya? Mohon maaf ini apa? Ya saya sebut ininya lah, apa namanya? Apa sih istilahnya yang tepat ya? Pelayan lah gitu ya. Mohon maaf nih kalau kurang tepat istilahnya. Saya pesan ini, nah dihubungkan ke dapur. Nah proses kita pesan melalui si pelayan itu, pelayanan kemudian menyampaikan menu yang dipesan ke dapur, dapur mengembalikan lagi ke kita, itu kira-kira API bayangannya. Nah, banking seperti itu, nanti API itu. Nanti akan lahir ya digital platform pihak ketiga yang akan menawarkan. Ya. Nah, mungkin ini dia ada ininya nih ya. Jadi API, Open API, tadi ingat ya, bahwa API itu adik-adik di PSI saya yakin lebih sangat gampang memahaminya. API itu seperti seperti tadi menu makanan. Nanti bank-bank itu, kalau orang sekarang masih datang ke bank, repot dan akan ditinggal. Nanti bank-bank itu dengan adanya Open API, nanti ke depannya Open Banking, Digital Banking, maka kita tidak perlu datang ke bank, cukup masuk ke sebuah digital platform. Seperti halnya kita lihat menu, disitulah, tapi nanti ada regulasi ya. Tentu saja ini sangat panjang, kalau nanti mau kuliah khusus digital banking boleh ya. Nanti saya, tapi ini perlu pembahasan yang lebih komprehensif. Nah, tetapi saya ingin menggambarkan kepada adik-adik, ada dua. Fintech di satu sisi berkembang, ya, sangat cepat, sangat lincah, tapi perbankan konvensional yang ada sekarang berubah juga. Mereka menggunakan platform digital juga ya. Jadi apa namanya, dengan adanya data, kan saya, Ibu Ani, Ibu Ida memiliki rekening yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau saya ada di Bank Mandiri, Bu Ani di BCA, Bu Ida ada di BPD. Ya gitu kan. Kalau sekarang gitu, satu-satu gitu ke restoran ini. Tapi nanti itu kita tinggal masuk ke sebuah platform dengan digital ini, karena apa? Konsumen sudah membuka, ya, datanya sudah terbuka, bahkan nanti itu kita begitu masuk, kita akan memiliki sebuah data tentang kita, ya, kita itu punya duit, bukan hanya masalah duit, tapi punya data, kita punya duit berapa, tabungan kita kemana, biasa investasi kemana, sehingga nanti langsung muncul ditawarkan, nih kira-kira yang cocok. Ini sejalan dengan apa? Perkembangan digital, ada AI, artificial intelligence, nanti juga terkait dengan mungkin untuk hal-hal yang perkembangan digital lainnya berbarengan gitu ya. Ini yang mendorong bisnis perbankan semakin ke depan akan penuh kolaborasi dan kompetisi. Next. Ini open banking ya. Ini saya untuk membuka wawasan kita bahwa ini udah di dunia udah mulai buka. Indonesia belum ya. Indonesia baru dicanangkan dan memang sudah memulai juga. Beberapa kegiatannya sih sudah, tapi regulasinya ini baru dalam tahap awal. Masih kalau negara-negara lain di Eropa, Hong Kong, Singapura sudah mulai ya, sudah jalan. Oke, next. Ini open banking. Nah, terus di pembayaran di Indonesia seperti apa gitu ya, Open API ya. Jadi saat ini praktek Open API di Indonesia itu mulai banyak digunakan. Namun masih dalam ekosistem transaksi yang masih bervariasi. Seperti ini. Jadi ada beda-beda ya, konsumen itu bisa melalui beli dulu di marketplace gitu kan, melalui online store, kemudian bayarnya bisa menggunakan uang elektronik, bisa juga pakai kartu debit, bisa pakai ini sebelah kanan ya, bisa transfer, bisa pakai
Yang tadi kalau uang elektronik kan bisa uang pakai OPPO, bisa melalui gerai di Alfamart, di Indomaret. Intinya itu sudah nggak tunai lagi, tetapi masih bervariasi. Ini sebenarnya sama, karena kan prinsipnya open atau tadi API itu menghubungkan kan, tadi ingat ya, yang restoran itu menghubungkan antara dapur dengan menu kan gitu kan. Jadi nggak perlu pergi sendiri ke dapur kita nyari, tapi ada API-nya itu. Nah, melalui third party platformnya itu, gitu ya. Jadi itu. Jadi ini OPPO, kemudian si apa namanya, OPPO kan pemilik uangnya bisa bayar, dia bisa langsung membayar ke merchant-nya di mana, di gitu ya, di melalui Tokped atau apa. Kalau mau beli tiket di beli tiket.com atau apa segala macam. Kalau ada di gampangnya, kalau ada masuk mungkin bisa masuk ke apa Traveloka gitu kan. Kan kita nggak perlu pergi. Kalau selama ini ada yang langsung sekarang masih kan digital juga, elektronifikasi juga. Kita beli melalui buka websitenya Garuda, beli tiket. Itu langsung. Tapi ngapain pergi ke situ lagi ke Garuda? Kita bisa beli langsung buka Traveloka, di situ bisa lihat menu. Saya mau pentingnya mau pergi kemana, mau pergi ke Jakarta, lihat mau pakai Garuda, mau pakai Lion, mau pakai Batik, mau pakai apapun, dengan harga yang ada. Tinggal memilih sesuai kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu ya, yang lebih gampang membayangkan. Nah, jadi juga bank juga begitu. Saya punya uang, saya punya data tabungan saya di bank apapun terserah, tapi saya punya uang sekian, begitu dilihat, ditawarkan situ kalau mau nyimpan deposito, oh di Bank Mandiri itu hubungannya sekian, di Bank BTN sekian, di Bank BPD sekian. Kalau kredit lebih gampang di sana, ini nggak perlu ini segala macam. Nah, seperti itu kira-kira. Itulah ya open banking untuk gambarannya. Nanti kita next kalau memang menarik bisa jadi ya. Jadi di Indonesia untuk open API banking ini kita sudah melakukan pengkajian tetapi sudah melangkah ya. Kita sudah mulai di tahun 2020 Maret ini sudah mulai sampai dengan udah konsultasi, udah pembentukan Juni ini working group nasional sudah ya, kemudian udah penyusunan pedoman teknisnya. Nah nanti di 2021 insya Allah akan implementasi Open API. Jadi adik-adik nanti yang mau bikin deskripsi, bikin apa-apa, please pelajari aja ini. Ini menarik ke depan, akan berkembang terus ilmu yang dinamis ya. Next. Ini masih ada Bu Ida, mohon izin Bu, sampai jam berapa Bu? Masih ada Bapak nanti sampai jam 11.45. 11, oke ya. Nah, saya ingin yang Bank Indonesia, arah kebijakan strategi Bank Indonesia. Arah kebijakan Indonesia apa aja? Nah ini ya. BI itu menempuh berkebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berada di era COVID. Ini kan kembali lagi ke COVID-nya ya. Di bidang sistem pembayaran ya, Bank Indonesia kan otoritas pembayaran moneter. Bank Indonesia itu otoritasnya otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran dan bidang stabilitas sistem keuangan. 3 ya. Nah, Bank Indonesia masih jadi pengawas bank? Masih, tapi pengawas makronya. Kita makro prudensialnya kita mengawasi bank, tapi kalau mikronya, banking supervision-nya itu ada di mikro supervision-nya ada di OJK, gitu ya. Nah, jadi Bank Indonesia dengan mandatnya itu, maka Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran ya, itu ingin memastikan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun tunai ya. Kalau non tunai itu kalau tunai itu pasti ya. Kemarin juga ada penerbitan uang peringatan kemerdekaan 75.000. Adik-adik mungkin udah pada pesan juga, walaupun susah dapatnya ya, katanya rame gitu nanti, tapi sabar karena kita mencetak banyak 75 juta lembar, jadi insya Allah nanti kebagian semuanya punya KTP. Tapi sabar ya, karena ngantri pelayanannya kan sekarang ini nggak bisa tergesa-gesa, karena di Bank Indonesia DIY sendiri kita hanya bisa melayani per hari 150 orang saja, karena harus social distancing, harus apa segala macam. Itu yang tunai. Nah, non tunainya apa? Kita ingin mendorong transaksi non tunai via media nirsentuh ya. Jadi nanti itu jangan lagi ada kalau ke ATM itu non tunai apa tunai? Nah, itu kan masih ada bisa tunai, bisa non tunai. Kalau non tunainya kan narik, kalau non tunainya transfer. Tapi itu kan masih sentuh. Ya, masih gitu. Nah, kita ingin nirsentuh. Nanti ada apa yang disebut dengan apa itu yang dimaksud? Kita ingin mengembangkan internet banking, mobile banking, kemudian uang elektroniknya sudah e-wallet gitu kan. Kemudian ada KRIS. Nah, KRIS ini perlu adik-adik tahu.
Jadi semua adik-adik nggak perlu ke bank lagi, cukup lihat di HP. Nanti harus terbiasa itu seperti itu kalau mau transaksi perbankan. Ini Bank Indonesia lagi. Kemudian mendukung juga beberapa kegiatan pemerintah ya seperti bansos untuk memastikan higienitas segala macam. Itu terkait dengan COVID ya, yang memastikan lancar sistem pembayaran. Pokoknya di masa COVID ini jangan usahakan tidak melakukan yang sifatnya bersentuhan karena itu menjadi media gitu ya. Ini COVID. Kemudian kita juga memfasilitasi transaksi UMKM ya. Jadi MDR itu merchant discount rate ya. Kris itu 0% sekarang. Kalau biasanya kan 0,7%. Nah, selama COVID ini 0% gitu ya. Jadi kalau menggunakan kris, UMKM akan gratis. Kemudian model bisnis kris juga untuk UMKM kita terus perkenalkan. Kris itu Quick Response Indonesian Standard ya. Adik-adik pasti udah punya ya. Kris itu adalah channel pembayaran. Sumbernya bisa dari macam-macam, bisa dari uang elektronik, bisa dari tabungan adik-adik, bisa kartu kredit, bisa macam-macam. Pokoknya ini channelnya pakai itu. Dan bisa kris itu bisa dilakukan adik-adik punya kartunya di mana, tabungannya di mana, bisa membayar kemanapun, bisa bayar apapun, bisa melalui channel PJSP yang manapun. Itu kris ya. Jadi UMKM kita dorong. Kemudian kita juga ada percepatan ekonomi keuangan digital melalui blueprint sistem pembayaran tahun 2025. Nanti saya jelaskan sedikit. Next. Supaya agak cepat. Ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Visi sistem pembayaran Indonesia 2025 itu yang dijiwantahkan dalam 5 inisiatif ya. Ini akan menavigasi dan mengorkestrasi perkembangan SP pembayaran retail. Kenapa ini penting? Karena perkembangan digitalisasi itu ke depan, ya, sistem pembayaran di era digital ini harus diarahkan supaya efektif, efisien, dan membentuk sebuah ekosistem yang benar-benar kita inginkan. Tidak boleh berkembang seenaknya. Visi SPI ini ada 5. Dilihat ya, ini mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital nasional ya. Ini ya di SPI 2025. Jadi ini akan menjamin fungsi-fungsi Bank Indonesia ya, karena ada integrasi ekonomi dan keuangan. Kemudian SPI yang kedua, visinya itulah digitalisasi perbankan. Jadi perbankan tetap ya sebagai lembaga utama dalam ekonomi ya. Namun artinya bukan berarti non perbankan tidak akan dikembangkan. Tapi perbankan menjadi basis yang kita perkuat. Kemudian yang ketiga, ada interlink antara fintech dan perbankan. Nah itu tadi, fintech kita kembangkan tapi harus ada interlink. Jadi kalau adik-adik atau para mahasiswa ini sudah senang menggunakan fintech, nanti tetap bisa interlink dengan perbankan. Ini untuk apa? Supaya menghindari adanya shadow banking. Ya. Shadow banking itu apa sih? Shadow banking itu adalah sebuah sistem ataupun bukan sistem keuangan yang tidak terkontrol oleh otoritas. Jadi itu menjadi kita sehingga sulit dalam pengendalian karena tidak terkontrol, tidak terawasi dan menjadi tidak bisa masuk dalam suatu sistem keuangan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada ya tadi yang saya jelaskan API. Kemudian juga kita ada keseimbangan antara inovasi dan consumer protection, integritas dan stabilitas keterlibatan usaha yang sehat. Jadi kita harus seimbang ya. Inovasi yes, tetapi kita harus meyakinkan ya perlindungan anti money laundering segala macamnya harus. Kemudian yang kelima visinya ini tadi yang national interest ya. Jadi harus diutamakan, tidak boleh direbut oleh asing. Dan asing kalau mau beroperasi di Indonesia dengan apa? Harus dengan kerjasama dengan perusahaan Indonesia. Itu penting ya. Jadi visinya ini sisi pembayaran Indonesia. Inisiatifnya apa? Ini ada 5. Singkatannya gampang itu. Ada tagline-nya Cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, handal. Apa sih yang dimaksud dengan ini inisiatifnya 5 itu? 1, nanti open API-nya itu harus standar supaya bisa bicara antara bank dengan fintech. Ya, satu standar koneksi bank fintech. Kalau fintech
API-nya begini gitu ya, yang lainnya begitu, yang A yang B beda, ini tidak standar, sulit, akan menjadi costly karena nanti perlu penghubung lagi penyesuaian. Nah ini harus standar nanti ke depan ya, harus benar-benar sama gitu. Kemudian sistem pembayaran retail ya nanti akan makin murah, makin mudah, makin real time. Itu apa sih yang dimaksud dengan BI Fast itu? Nanti Bank Indonesia akan mengeluarkan sebuah infrastruktur yang disebut dengan BI Fast, itu layanan transfer yang retail tetapi real time, hampir real time ya, real time. Dan pelaksanaan kalau sekarang itu katakanlah saya sebut yang Bapak Ibu atau adik-adik tahu yang disebut dengan clearing nasional ya. Kalau clearing sekarang kan settlement-nya kan apa namanya tidak real time, masih nunggu kalau adik-adik masukin pagi, sore baru masuk ke rekening. Nah, nanti dipercepat ini. Dan harganya lebih murah. Dan waktunya 24 jam 7 hari. Non-stop, nggak ada liburnya nanti itu. Akan melayani Bapak Ibu dalam transaksi bisnis. Ini Bank Indonesia nih ya. Ada standar Open API, ada sistem bayar retail dikembangkan, makin tadi murah, mudah, real time. Kemudian juga didorong dengan KRIS ya. Aplikasi internet juga, protokolnya juga dikembangkan. Kemudian sistem pembayaran nilai besar. Apa itu? Ya, yang kalau sekarang adik-adik tahu mungkin nanti di pasar uang, di pasar modal, untuk platform pembayarannya yang itu akan dipermudah juga, dibangun sehingga efisiensi nanti tidak lagi ada delay gitu kan. Kemudian data ini penting banget ya. Nanti akan ada payment ID dan data hub-nya itu menjadi lebih apa namanya terdata secara baik. Kemudian, nah yang paling penting regulasinya adaptif terhadap inovasi. Kita tidak ingin membunuh sebuah inovasi yang berkembang. Makanya nanti akan ada sandbox policy. Ini sandbox 2.0 itu artinya bagi pengembangan fintech yang berkembang, itu silahkan berkembang, tapi nanti kita akan masukkan dulu ke sandbox, sebuah sandbox di Bank Indonesia. Nanti akan lihat kalau bisa berkembang bagus dan memenuhi dari segala aspeknya baru bisa keluar. Tapi di awal-awal masih boleh. Ya, semuanya ada data policy-nya, cyber security framework-nya. Kemudian nanti bagaimana caranya entry dan exit policy. Ya, kira-kira itu yang blueprint SPI 2020 yang visi dan visi dari inisiatifnya. Next. Saya minum dulu sebentar ya. Nah, ini yang SPI retail tadi ya. Yang SPI retail itu nanti Bapak Ibu ini yang ingin melihat ya. Ini yang saya ingin hanya tunjukkan bahwa kita itu pengembangnya diarahkan pada modernisasi infrastruktur yang lebih efisien dan aman. Itu titik poinnya. Sehingga benar-benar ya sistem pembayaran retail yang seperti yang dirasakan sekarang, ada kartu kredit, kartu ATM, uang elektronik. Kalau adik-adik Bapak Ibu di dompetnya penuh dengan kartu-kartu itu kan lama-lama menyebalkan kan. Nah ini kita akan benar-benar nanti coba diarahkan seperti apa nanti. Mungkin modelnya penggunaan platform digital ini sehingga benar-benar kita nanti tanpa lagi alat-alat bantu seperti itu. Ya. Kemudian kanalnya juga diperkuat dan selain dari beberapa yang sudah ada selama ini kan ada EDC, Electronic Data Capture yang kalau Bapak ada Ibu lihat kalau ke merchant kan gesek gitu. Nah itu yang disebut dengan EDC atau apa namanya channelnya itu ada ATM, ada agen itu. Nah, tetapi ada satu lagi yang QR code dulu ada. Nah, di sekarang ini yang ketika kita di middle end-nya agar terintegrasi dengan Open API, kita menggunakan namanya KRIS. Ya, Quick Response Indonesian Standard. Quick Response Indonesian Standard bedanya apa sih dengan QR? QRIS itu sudah standarnya sama menjadi sebuah channel sehingga semua produk-produk dari penyedia jasa sistem bayaran, saya sebutkan lebih gampang ya, ada misalnya OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lain-lain yang banyak itu, ini harus bisa saling bicara. Kalau saya punya OVO di kartu atau di e-walletnya, saya harus bisa membayar untuk ketika misalnya di merchant-nya ada GoPay gitu kan. Pakai alatnya GoPay.
Begitu juga sebaliknya. Jadi semuanya efisien. Jangan sampai di sebuah merchant itu berjejer semuanya. Nggak perlu seperti itu sebenarnya. Cukup satu, yang mana aja bisa. Gitu ya. Ini di emailnya. Next, mungkin ini untuk membangun yang retailnya. Nah, saya sedikit mohon izin nih, kalau ada waktu, masih ada waktu, saya ingin menjelaskan tentang QR Code Indonesian Standard. Kris ini penting sekali ya, karena kris ini akan menjadi solusi baik untuk mempermudah kita, apalagi sekarang di masa COVID ini, menjadi kita lebih efisien dalam bertransaksi ya. Jadi ada sebuah standar QR, nggak boleh beda-beda lagi, tadi saya jelaskan ya. Kemudian sudah terintegrasi ya, nanti baik di mobile banking, di mobile payment, ya ada dia udah e-wallet segala macam, nanti atau di mobile banking pasti udah punya nih sekarang nih ya, nggak ada lagi yang nggak punya kayaknya nih. Kemudian dibangunnya ya oleh Bank Indonesia dan industri, ASPI itu asosiasi ya, sistem pembayaran Indonesia. Kemudian yang didukung oleh banyak penyelenggara yang selama ini sudah ada ya, termasuk kita juga ada di daerah juga ada BPD gitu. Kemudian sumbernya banyak. Kalau dulu kan mungkin hanya tabungan gitu ya, atau hanya uang elektronik. Uang elektronik hanya harus elektronik aja gitu kan, harus beli dulu, mindahin repot kan. Seperti ada di sekarang mungkin sumbernya kebanyakan kalau GoPay kan harus ngisi dulu gitu, diisi dulu, di top up dulu. Nah nanti nggak perlu lagi ini dengan adanya sumber-sumber yang bisa terintegrasi, tabungan, kartu debit, uang elektronik kalau yang sudah ada kartu kredit, ini bisa dipakai di kris ini, sehingga QR Code-nya bisa langsung di-tap. Ini contoh beberapa transaksi, sehingga ini membantu baik untuk pembayaran bagi kita yang ingin praktis maupun membantu UMKM. Ya, dimanapun kita sekarang mau beli sayur, di jamu, gendong, apapun bisa pakai ini ya. Next. Mungkin terkait dengan kris ini oke. Ini ya yang sekarang mungkin nggak perlu saya jelasin lagi, ini tadi yang terkait dengan COVID ini, bahwa ini membantu sekali ya. Oke, next. Nah ini perlu dikasih tahu Bapak Ibu, adik-adik, memang kris ini masih ada dua jenisnya, ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis ya. Kalau yang statis itu bentuknya kalau lihat biasanya di dalam sebuah print out gitu ya. Nah itu yang disebut dengan statis. Karena apa? Ini yang ada hanya dibuat sekali. Jadi QR-nya hanya dibuat sekali dan khusus itu hanya mengandung rekening si punyanya si merchant katakan, atau si pemilik rekening. Katakanlah ini juga bisa misalnya untuk kebanyakan kalau yang ini masjid atau gereja yang mau menyumbang, kan suka ada ini nih. Tinggal nge-tap dari kita, nanti kita yang masukin. Berapa mau masukin? 250.000, 100.000, kita yang aktif nih gitu kan. Nah kalau yang dinamis ini sudah dua-duanya, karena nanti akan terlihat begitu di-tap berapa harganya ya sesuai dengan harga yang dari merchant-nya gitu ya. Jadi ini peruntukannya kalau yang statis tadi cocok untuk mikro dan UMKM kecil, kalau yang dinamis ini untuk menengah dan besar, dan jumlahnya juga relatif lebih besar kalau yang dinamis. Next. Ini mungkin nanti kalau mau diskusikan lebih lanjut silahkan, ini beberapa contoh-contoh mobile payment ya. Jadi ingat nih ya, saya ingin menjelaskan bahwa kris itu bukan aplikasi. Aplikasinya ada di masing-masing PJSP-nya. Fitur QR itu sudah ada dalam aplikasi mobile banking yang mereka masing-masing. Kris itu hanya channel. Sama sepertinya EDC, yang lain-lain seperti gitu ya. Jadi yang sudah mempunyai mobile payment atau kalau sekarang memang belum semua bank ya, belum semua bank punya kris di situnya di mobile payment-nya muncul. Mungkin baru beberapa bank, tapi sebentar lagi nanti di setiap bank, di setiap mobile payment bank itu akan muncul tuh. Jadi nggak perlu download lagi karena itu udah siapin oleh bank. Kris muncul tinggal tap gitu loh nanti ya. Ini supaya adik-adik mahasiswa juga bisa membantu kami mempercepat pemahaman ini, sehingga kalau ada adik mahasiswa yang sudah paham, nanti para merchant di pasar-pasar juga sudah semakin akhirnya karena kita mintanya seperti itu udah praktis menjadi cepat berkembang. Ini penting buat kita supaya ekonomi kita makin efisien, transaksi kita makin efisien. Nah, adik-adik mahasiswa FEB tentu saja menjadi agen-agen yang harus merubah
pola-pola seperti ini menjadi lebih digital ya. Next. Ini oke, ini pedagang nanti ya. Oke, next. Nah, supaya lebih cepat mungkin waktunya, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Ini mungkin nanti ya. Next, ini yang tadi yang saya sampaikan mengenai UMKM. Ya. Ini contoh-contoh saja ya manfaatnya. Next, nanti mungkin bisa dilihat lah ya, usaha besar datanya segala macam. Silahkan. Next. Ya, ini penjelasan mungkin ini untuk apa? Untuk tadi next yang sebelumnya Mas Ardi. Ini supaya adik-adik melihat contoh nih ya. Apa yang menyelenggarakan KRIS ya. Ada Bank Buku 4, BPD juga sudah. DIY juga dalam rangka proses ya, adik-adik. Tadi BPD yang udah ini ada Bali, DKI, BDDI juga lagi proses, mudah-mudahan sebentar lagi ya. Di DIY juga. Yang lain non banknya itu udah tahu persis ada banyak ya. Ini bisa dilihat di linknya nanti untuk updating. Demikian Ibu Ida, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk diskusi kita dan bisa menjadi bahan. Saya mohon maaf tidak mengajarkan ilmunya, adik-adik mungkin Ibu dosen yang lebih paham untuk ilmunya, tapi kira-kira implementasinya di lapangan itu seperti inilah gitu ya, di regulasi. Demikian Bu Ida, terima kasih. Ya, silakan. Baik, Pak Hilman, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Nah, menginjak acara berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada partisipan yang mau bertanya bisa melakukan memilih tombol reaction untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di menu chat. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan di menu chat. Izin Pak Hilman untuk saya bacakan. Saya urutkan saja dari pertanyaan yang pertama. Ini dari Anis Wahtul Hidayah. Pertanyaannya mungkin ini agak sedikit tidak terkait dengan industri perbankan gitu Pak Hilman. Ya. Nah, ini saya mau bertanya, di masa pandemi COVID-19 ini, industri sektor mana yang bisa terpilih untuk bangkit terlebih dahulu? Kemudian kenapa sektor itu yang dipilih? Satu-satu dulu ya Pak Hilman ya. Ya. Monggo Pak Hilman. Oke, terima kasih Mbak Adis Wahtul Hidayah. Ini menarik nih. Ini sebenarnya bagus. Tadinya saya ingin bicara tentang ini. Untuk DIY, ya, kita sudah mengalami akibat COVID ini. Saya kasih contoh DIY ya, supaya gampang menjawabnya. Nasional juga begitu sebenarnya kalau ditarik secara ini. DIY itu di triwulan 1 kita begitu COVID ini muncul, pertumbuhan DIY yang biasanya tumbuh selalu di atas nasional, hanya tumbuh langsung minus 0,17%. Di triwulan 2 itu minus 6,7%, 7,3%. Ini luar biasa, minus. Ya. Ternyata setelah kita lihat sektornya apa sih yang mendorongnya itu? Itu ternyata pariwisata dan pendidikan. Khususnya mungkin pariwisata kita lihat. Nah, sektor ini pariwisata ini sangat terganggu karena mobilitasnya sangat turun. Nah, karena pariwisata ini ternyata kaitannya banyak ke yang lain-lain, ini menjadi parah kemana-mana. UMKM-nya terperosok, transportasinya semua menjadi terperosok, sehingga tidak jalan. Ekonomi menjadi mandek gitu. Nah, saya melihat ya, di era pandemi ini, maka DIY nanti ketika ini rebound, maka kita pun akan lebih tapi ini dengan catatan ya, dengan catatan pandeminya selesai, maka DIY pariwisatanya akan yang pertama bangkit juga. Terperosok, tapi pertama bangkit, karena orang kan sudah bosan juga di rumah, ingin segera ini, dan kemudian DIY ini pariwisatanya kebetulan juga dapat dijangkau mudah dari mana-mana. Tetapi kalau bicara tadi usahanya, kalau saya lihat dari beberapa data, yang memang sekarang masih bertahan, yang masih bisa jalan itu ya usaha-usaha yang di bidang kesehatan, ya itu masih tumbuh, penyediaan alat-alat kesehatan, ya. Tetapi jasa dokternya sendiri sebenarnya turun, sebenarnya kalau kami lihat di datanya. Kemudian apalagi yang naik, jasa pengantaran barang, ekspedisi naik, itu bahkan ada yang ekspansi, ya. Kemudian jasa apa lagi? Jasa komunikasi.
komunikasi juga muncul, tetapi ternyata saya melihat komunikasi juga bukan karena terlalu peningkatan yang besar dari katakanlah pulsa gitu ya atau paket, enggak, karena ternyata kan produk-produk dari provider telekomunikasi itu rata-rata kan paket, artinya mau dipakai mau enggak sama aja. Justru yang naik penggunaannya tetapi uangnya belum tentu naik karena paketnya kan kalau dulu dengan 50.000 dapat sekian gigabyte mungkin kepakainya cuma 25%. Kalau sekarang dengan pandemi Covid itu menjadi 100% gitu ya. Jadi ini nggak naik, tapi kalau dari sisi jumlah naik kegiatan. Nah, tetapi jasa-jasa yang akan segera naik memang sekarang ini tentu saja ya yang sifatnya didukung dengan basis digital itu naik. Tapi saya kembali tadi saya pertanyakan menangkapnya C2 ini di masa Covid atau nanti perkembangan setelah era digital. Saya nggak tahu. Saya jawab aja dua-duanya tadi kan. Kalau di Covid ini jelas ya tadi yang sektor pengiriman, logistik itu naik, bangkit. Pariwisata di DIY ketika Covid ini selesai akan bangkit paling cepat gitu kan. Begitu kira-kira Bu Ida, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Hilman. Untuk penanya Anis Wahtul sudah bisa diterima ya jawabannya. Saya akan mengingat waktu yang semakin mendekati jam 12. Saya lanjutkan pertanyaan yang kedua, Pak Hilman. Ini pertanyaan yang kedua, pada saat ini dari Noviana Sekar Arum, pada saat ini ekonomi bisa dibilang diambang krisis. Lalu butuh waktu berapa lama untuk kembali stabil dan juga bagaimana caranya untuk ekonomi kita ke titik stabil? Terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Jadi kita tuh turunnya kan langsung tajam ya. Tadi saya sampaikan. Saya kasih contoh DIY aja langsung ya. Sebenarnya nasional juga mirip. DIY itu waktu di akhir tahun 2019 kita tumbuh meyakinkan 6,sekian %. Ya. Begitu COVID di triwulan 1 2020 kita langsung minus, bayangkan aja dari 6 turun ke minus 0,17. Habis itu kita turun lagi di triwulan 2 ke minus 6,7. Ini luar biasa. Ya. Nah, tetapi banyak analisis yang mengatakan di awal-awal kita termasuk Bank Indonesia menyatakan bahwa DIY akan tumbuh modelnya seperti V-shape. Jadi ketika sudah turun ke bawah, titik bawahnya, nah nanti akan naik cepat ke atas. Jadi kayak huruf V ya, V-shape gitu ya. Nah tetapi perkembangan terakhir ternyata dulu yang kita punya optimisme Cina di beberapa negara Eropa gitu diperkirakan akan cepat sembuh selesai COVID-nya. Ternyata ada gelombang kedua. Ini skenario berubah lagi nih. Sehingga ada yang mengatakan waduh ini V-nya agak mirip cenderung seperti U, tetapi belum seperti U karena masih ke bawahnya tumpul tapi tidak lancip lagi. Ya. Sehingga diperkirakan yang tadinya memperkirakan ekonomi akan tumbuh di akhir triwulan 4 2020 akan mulai tumbuh, ada yang memperkirakan nanti lebih lambat, nanti baru ke 2021. Ada yang memperkirakan lamahan ke 22. Nah, ini asumsi tentunya. Teman-teman kan di Fakultas Ekonomi sudah terbiasa kita dengan asumsi. Ya, asumsi seperti itu. Nah, ekonomi ini akan sangat tergantung kepada kita bagaimana kita bisa menyelesaikan COVID ini. Ada dua. Yang pertama, bisa cepat ditemukan vaksin. Ya. Vaksin ini ditemukan, ini bisa mempercepat. Karena bisa normal kembali. Kedua, atau kita bisa adaptif. Mengadaptasi dengan new style. New lifestyle, new atau apa istilah new normal atau apa istilahnya banyak ya, era new normal atau apapun istilahnya yang dibuat. Intinya kita sudah adaptif dan terbiasa berkehidupan dengan suasana COVID. Artinya apa?
Dengan demikian maka ketika kita bisa minimal misalnya 3M, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 3 itu aja budaya yang sehari-hari bisa dilakukan, mungkin kita bisa cepat sembuh lagi. Ekonomi ini. Karena apa? Kalau dari sisi ekonomi, ya, sekarang perbankan masih udah siap pendanaan untuk tumbuh. Tetapi perbankan belum bisa membiayai apa? Karena memang usaha belum gerak. Kenapa usaha belum gerak? Karena mobilitas orang masih di terbatas. Ya bagaimana orang mau membuat sebuah bakpia patok di sini gitu kan, kalau di Jogja, nggak ada yang beli. Tapi sebenarnya para perusahaan bakpia patok udah siap memproduksi. Kalau mereka bisa memproduksi kan bisa mempekerjakan orang, bisa membeli bahan, bisa mesinnya hidup, bisa segala macam transportasi hidup, kan begitu. Nah sekarang nggak hidup. Karena apa? Karena nggak ada yang beli. Nah kalau gitu gimana? Ya harus dibuka ekonomi ini. Hanya tantangannya ketika, nah, adik-adik udah lihat ya, udah mulai banyak pengunjung nih. Nah ini harus dijaga pariwisata. Katakan ini contoh ya, saya jawabnya dengan contoh nih supaya lebih gampang memahaminya. Ketika pariwisata dibuka, maka itu akan menggerakkan ekonomi. Dengan catatan berhasil mengendalikan COVID-nya. Tadi katakanlah 3M, sehingga penularannya sedikit. Tetapi kalau sebaliknya, begitu dibuka ekonomi, penyebaran makin banyak, maka ekonomi akan makin dalam terpuruk. Nah itu jawabannya. Jadi bisa dua, tuh, bisa segera dan bisa lambat. Tapi kalau prediksinya, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan itu vaksin itu bisa datang. Dan itu vaksin itu menjadi kata kunci. Itu Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Hilman. Jadi kita menunggu COVID ini kapan berlalu gitu Pak ya, baru bisa sedikit perekonomian bisa mengalami perbaikan kembali. Tapi kita nggak bisa menunggu COVID, Bu. Karena kalau menunggu COVID, kita akan keburu terpuruk. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita jangan vaksin kita tunggu, tetapi kita sekarang mulai bergerak, tetapi, nah ini, protokol COVID dipenuhi oleh semua masyarakat. Kalau keluar pakai masker, kalau bertransaksi dengan orang jaga jarak, komunikasi jaga jarak, jangan sok jagoan gitu kan. Kemudian sering-sering cuci tangan. Kalau mau makan, jangan lupa cuci tangan dulu mana-mana supaya tidak. Itu aja sebenarnya. Itu ekonomi langsung jalan juga. Baik Pak Hilman, terima kasih Pak Hilman. Ini ada lagi pertanyaan, saya bacakan satu dulu. Iya, Bu. Dari Pak Taat Kuspriyono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat berita terbaru di sebuah media digital mengenai daftar 14 negara yang masuk jurang resesi ekonomi. Banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan lain-lain, bahkan Singapura yang tak lebih tetangga kita, masuk daftar 14 negara yang masuk jurang resesi ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan. Mengenai kondisi ini, apa optimisme Bank Indonesia untuk lepas dari ancaman resesi ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah resesi ekonomi 1998 bisa terulang kembali? Mohon tanggapannya dari Bapak Hilman. Terima kasih, Bapak. Baik, Pak. Pak Suparyono, ya, iya Pak. Pak, gini, resesi itu kan definisinya memang dalam term ekonomi kan mengalami kontraksi dua triwulan berturut-turut gitu ya untuk ukuran nasional. Kalau untuk kita memang ini udah triwulan udah 2, udah resesi sebenarnya. Nah untuk negara-negara juga sama, pertumbuhan ekonomi 2 kali berturut-turut itu masuk jurang resesi. Nah ketika diperkirakan nanti di triwulan 3 dan akhirnya dalam 1 tahun kita pertumbuhan terjadi kontraksi yang terus-menerus gitu ya. Nah, Indonesia sendiri kasusnya sebenarnya ya kalau kita lihat kita sebenarnya tetap masih punya optimisme. Ada berbagai hal ya. Kita tahu bahwa COVID ini bukan semata-mata hanya COVID. Mungkin kita ingat bahwa sebelum COVID ini sebenarnya secara global ya
resesi, bukan resesi ya, tanda-tanda pemburukan ekonomi sudah terjadi diawali dengan perang dagang Cina dan Amerika. Ingat bahwa negara kita, terutama karena kita banyak ekspor bahan-bahan komoditi, ya komoditi seperti barang-barang hasil perkebunan gitu ya, kita sawit, minyak, komoditas primer, banyak yang batu bara, hampir semuanya. Itu kita juga sudah mulai sebenarnya. Tetapi kita pada saat itu masih masih bisa. Dengan COVID ini automatically kita tidak bisa mengekspor karena tidak ada permintaan, ya. Kemudian kita juga impor barang-bahan baku juga terhambat karena tidak ada yang bisa mengirim barang. Itu yang membuat kita pada saat itu menjadi serba kesulitan, dan alhasil kita juga sama mengalami penurunan ekonomi. Tapi Indonesia sendiri belum. Kita kan masih pertumbuhannya menurun ya. Kalau Jogja udah 2 kali ya. Tapi kalau nasional kan belum negatif ya. Kita masih positif walaupun rendah gitu kan. Dan ada beberapa negara yang mengatakan kita sebenarnya satu-satunya. Tapi di triwulan 1 kan kita kemarin, di triwulan 2 mohon maaf, 1 kita masih positif, triwulan 2 kita sudah mulai. Nah, triwulan 3 kami melihat kalau dari data-data kami ya, kami sudah mengambil beberapa survei, optimisme itu sudah muncul. Beberapa keyakinan konsumen menunjukkan datanya bahwa kita akan bangkit. Dan memang pergerakan sudah ada. Dari beberapa indeks ya, indeks konsumen yang kami lakukan survei kegiatan dunia usaha, optimisme, angka-angka juga naik ya, angka-angka beberapa transaksi di restrukturisasi perbankan itu, kalau kami lihat di DIY, itu bahkan banyak pengusaha-pengusaha yang memulai melunasinya. Itu merupakan tanda-tanda bahwa memang ini mulai bergerak. Nah, optimisme ke depan tentu saja ada, tetapi kita ingat Pak, ini adalah mix ya, bukan hanya COVID ini. Perang dagang juga masih jalan terus, dominasi hegemoni Cina dan Amerika juga masih jalan yang menjalar kemana-mana. Ini tentu saja tidak akan mudah ya, tidak akan mudah. Nah, kami yakin kalau untuk Indonesia, rasanya kita berbeda dengan resesi yang tahun 98. Kalau dulu kan memang resesinya semuanya, kalau dulu sektor keuangan dalam keadaan tidak sehat, gitu kan. Nah, sistem neraca pembayaran Indonesia juga dalam keadaan sangat parah. Kalau sekarang sistem keuangan kita relatif sehat, gitu kan. Kemudian rating hutang kita juga bagus, gitu kan. Kita memang karena defisit kita agak rendah, tetapi sekarang kan terus membaik karena impor kita menjadi kecil. Nah, ini beberapa tanda-tanda walaupun nanti kita memang agak sedikit pelebaran, misalnya rasio hutang ya yang diperbolehkan, defisitnya, rasio defisit APBN-nya juga agak melebar. Tapi itu karena memang konsekuensi yang dilakukan oleh semua negara, hampir semua negara. 6, sekian persen itu untuk Indonesia sebenarnya masih dalam batas yang kalau kami nilai, kalau kami lihat masih dipandang masih sangat bisa diterima kalau kita banding dengan beberapa negara lain yang defisit APBN-nya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya kami melihat kita masih punya optimisme kalau dibanding negara yang lain. Singapura tentu saja karena Singapura itu kan sangat tergantung dari jasa, ya kan, jasa utamanya. Begitu orang Indonesia tidak datang ke Singapura, tidak berkunjung, langsung tuh habis ekonominya gitu kan. Tetapi mereka juga ingat, mereka masih punya tabungan yang sangat kuat. Dan Singapura itu adalah tradisinya menabung. Sehingga sampai sekarang ini, Bapak Ibu dengar nggak Singapura ada pemutusan hubungan kerja? Nggak ada. Karena pemerintahnya backup full. Di sana itu tabungannya memang tradisi menabungnya itu yang tinggi gitu ya. Nah, di kita tabungannya memang belum kuat tabungannya, sehingga kita sangat rentan untuk terjadinya semacam itu. Baik, Pak Hilman, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, saya pikir hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Dan sekarang juga sudah jam 12. Nah, kita lanjutkan acara berikutnya. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk membuat resume. Mohon koreksinya Pak Hilman bila mana ada yang kurang tepat ya Pak ya. Nah, untuk webinar kali ini dengan tema prospek perbankan di era pandemi dan arah ke depannya.
seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa ketahanan perbankan sampai dengan saat ini itu masih dalam kondisi yang baik. Terbukti dari nilai rasio kecukupan modal yang masih tinggi dan nilai NPL yang relatif rendah. Namun demikian, dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan perlu dicermati. Di antaranya BI mengeluarkan beberapa kebijakan seperti penurunan suku bunga, 7 days repo rate, kemudian stabilitas nilai tukar rupiah, pasar uang dan falas, pelonggaran likuiditas, pelonggaran makro prudensial, dan sistem pembayaran. Adapun risiko dan tantangan perbankan ke depan dengan perkembangan teknologi dalam bidang keuangan atau financial technology, diantaranya adalah transformasi digital perbankan nasional masih tertinggal, landscape risiko bergeser, jadi adanya perhatian terhadap cyber risk, proteksi data, tindak pidana pencucian uang, risiko operasional semakin meningkat, menguat. Kemudian yang berikutnya, national interest semakin sulit terpenuhi. Nah, itu beberapa yang bisa saya resumekan untuk materi seminar hari ini. Kemudian sebelum ditutup, saya moderator Ida Sunyarti menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam memandu acara kegiatan webinar hari ini ada beberapa hal yang kurang berkenan atau ada beberapa kesalahan yang tidak saya sengaja. Kemudian menginjak acara yang berikutnya adalah penutupan dan sekaligus penyampaian sertifikat yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Ibu Dr. Ani Wijayanti, MM, MPAR, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ida. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hilman. Luar biasa Pak paparan materinya. Saya jadi banyak belajar ini Pak, meskipun saya lebih banyak di pariwisata, karena kita bertemu karena beberapa kali diskusi pariwisata Pak Hilman ya. Ya, nanti kita diskusi lagi pariwisata ya Bu, lebih menarik untuk Jogja ini, pariwisata kita bicara dalam lagi. Waktu dekat kita mau buat Zoominar Pak Hilman nanti dengan Pak Kadis juga. Mungkin kita akan bertemu nanti diskusi lagi Pak ya. Baik Pak Hilman, terima kasih sekali. Ya, mohon izin untuk menyampaikan e-sertifikat karena virtual ya Pak kondisinya, sehingga sertifikat dulu kami sampaikan, tidak mengurangi rasa hormat, sebagai apresiasi yang luar biasa. Nanti kami sowan Pak ke sana untuk menyampaikan visinya, gitu. Mohon ditunggu. Ya. Berikut Pak Hilman untuk e-sertifikatnya mohon diterima. Semoga semua materi yang Bapak sampaikan akan memberikan kami insight baru, Pak, memberikan manfaat kami yang luar biasa. Mohon diterima sertifikatnya, Pak Hilman. Terima kasih Bu Ani, saya terima dengan baik. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Ibu Moderator untuk menutup, nanti ditutup dengan foto sesi ya Bu Ida ya. Baik Bu Ani. Ya, saya ucapkan terima kasih dengan satu pantun, boleh Pak ya? Ini aduh, senang sekali. Saya lupa bikin pantun ya. Ini tradisi Pak, kita selalu buat pantun. Tadi sebenarnya saya request Pak Rektor untuk menyampaikan sertifikat, tapi beliau masih monitor juga, tapi beliau berkenan memberikan kesempatan ke saya. Singkat saja Pak, pandemi ada di hadapan. Tetap optimis untuk masa depan. Kepada Bapak Hilman, terima kasih tak terhingga kami ucapkan. Terima kasih Pak Hilman. Mantap itu. Terima kasih Bu Ani. Ya, silakan Bu Ida, saya kembalikan untuk penutupan. Jangan lupa mengisi link sertifikat dan foto bersama. Pak Rektor, apakah masih monitor Pak Rektor? Ada sih beliau. Monggo Bu Ida, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Ani yang telah berkenan menyerahkan sertifikat kepada Bapak Hilman, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Hilman yang telah berkenan untuk bisa sharing pengetahuan kepada para narasumber hari ini. Semoga ke depan kita bisa
melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan serupa khususnya di prodi manajemen ataupun prodi-prodi lain yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ataupun fakultas-fakultas yang lain yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12:06, maka izinkan saya untuk menutup kegiatan webinar hari ini, dan untuk seluruh peserta partisipan mohon untuk menampilkan virtual background dan menampilkan dirinya gitu ya, supaya bisa kita screenshot untuk foto bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan live dulu, kita mau foto bersama. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk kita ambil screenshot-nya. Ada 4 layar ini, Bapak Ibu, seluruh partisipan. Saya hitung ya, nanti sampai dengan 4 layar. Untuk layar yang pertama, mohon bersiap, mohon ditunggu, ditahan sebentar. 1, 2, 3. Saya ikut potong nggak, Mbak? Di layar berapa saya? Ini Pak Hilman ada di slide 1 ini. Oh, udah berarti ya? Ya, sudah tercapture, Pak. Satu kali lagi deh untuk slide pertama, Pak Hilman. 1, 2, 3. Ya. Oke, slide pertama sudah selesai. Kemudian bergeser ke slide yang kedua. Slide yang kedua. Ada Bu Irma. 1, 2, 3. Oke, berikutnya ke slide yang ketiga. Ada yang masih belum dibuka untuk kameranya, silakan kalau mau dibuka. Oke, 1, 2, 3. Baik, berikutnya untuk slide yang terakhir, slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk foto sessionnya sudah cukup. Jangan lupa untuk diisi link kuesioner untuk kehadiran. Pak Hilman, terima kasih sekali Pak Hilman. Ya, apabila akan meninggalkan room Zoom, kami persilahkan karena pasti kegiatannya sangat padat. Terima kasih Pak Hilman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Atur nuwun semuanya, Pak Rektor, Bu Dekan, Bu Ida, ya, Bu Eka. Terima kasih semuanya, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman. Jangan lupa diisi link kehadirannya. Ada di menu chat yang belum diisi. Terima kasih Bu Adi, Bu Eka, dan para peserta lainnya. Sampai ketemu lagi di kegiatan webinar selanjutnya. Siap, baik. Terima kasih semuanya. Dalam beberapa detik ke depan, saya mohon izin untuk di-close. Untuk link sudah disimpan ya, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin dalam hitungan ke-5 saya close, mohon izin ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dan terus mengikuti webinar UBSI dan bisa juga subscribe ke YouTube kami, Bapak Ibu peserta sekalian, di Universitas Bina Sarana Informatika. Di situ ada banyak sekali tayangan-tayangan dari webinar kami. Teman-teman semua bisa subscribe supaya bisa dapat update info webinar apa saja yang kami tayangkan di sana untuk bisa sharing knowledge bersama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Mohon izin saya close untuk room Zoom pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih.